Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Mitron 2018 adalah film komedi romantis yang diperankan oleh Jackie Bagani sebagai Jay Patel, serta Kritika Kamra sebagai Afni Gandhi. Inilah alur ceritanya. Film bermula kala itu keluarga besar Jay Patel sedang perjalanan menuju rumah mempelai wanita untuk melakukan perjodohan. Kalau ini Afni, gadis cantik yang sedang siap-siap menunggu kedatangan mempelai prianya. Ayahnya berpesan agar Afni tak menutup pintu kamarnya karena pintu itu belum ayah perbaiki, takutnya Afni kekunci dari luar. Saat Afni keluar kamar untuk mengambil teh, kebetulan Jay sudah mencapai lokasinya. लड़की Tapi seekor burung dara sengaja mengotori baju Jay, बाथरूम sehingga Jay pun numpang ke kamar mandi pribadi Afni. Purap, keponakan Afni, iseng menutup pintu kamar Afni yang rusak itu, sehingga terpaksa mereka bertiga terkunci di dalam kamar. शर्ट गंदी हो गई Ayah Afni menjelaskan kepada keluarga Jay perihal kejadian kecil itu, tapi mereka malah senang. Dengan begitu, Jay dan Afni bisa berkenalan lebih dekat. Afni merupakan sarjana manajemen bisnis. Dia sebenarnya pengen nerusin S2-nya di Australia dan membuka bisnisnya sendiri. Tapi ayah malah buru-buru menikahkannya. Jay pun memperkenalkan diri. Jay merupakan sarjana otomotif. Dulu setiap hari ayah selalu memarahinya, menganggap dia tak berguna. Karena tahun lalu gagal ujian. Jay bertanya apakah sebelumnya Afni punya kekasih. Afni menjawab, iya. Laki-laki itu adalah cutting Afni di Fakultas Manajemen bernama Vikram. Mereka sering datang ke restoran Turki. Dari sini Jay mengingat sesuatu. Sepertinya Jay pernah melihat Afni dengan Vikram. Kala itu Jay sedang berlatih masak dengan chef terbaik India bernama Varun. Dan Jay lah yang menghidangkan pesanan Afni. Afni terkejut. Ternyata Jay sangat berbakat masak. Thank you. Namun bakat Jay tak didukung ayahnya. Ayah malah menyuruhnya bekerja di call center saja. Hebatnya, sebulan bekerja di sana, Jay akhirnya punya pacar sekantor dengannya. Tapi Rani sangat matre. Dia selalu menghabiskan uang Jay. Jadi selama Jay bekerja, dia tak pernah menikmati hasil keringatnya sendiri. Yang paling menjengkelkan lagi, Jay menerima panggilan dari selingkuhan Rani di tempatnya bekerja, di mana mereka hendak berlibur dan tidur satu hotel. Karena emosinya tak terkendali, Jay dipecat dan video marah-marahnya pun viral. Untung Jay punya sahabat sejati, mereka adalah Depu dan Ronak. Mereka berdua lah yang selalu mensupport keinginan Jay. Mereka membuat video tutorial masak dan menjualnya ke YouTuber. Namun sayangnya, penayangannya hanya mencapai 10.000 dan mereka hanya mendapat sedikit uang. Oh my god. Afni sempat melihat video viral mirip Jay. Afni kasihan dengan Jay, tapi dia juga terinspirasi membuka usahanya sendiri yang akan dia beri nama food truck. Bisnis ini hanya membutuhkan sedikit modal dibanding dia harus membuka restoran. Sedangkan sewa tempat saja mahalnya minta ampun, apalagi persaingan bisnis pun sangat ketat. Jika bisnis ini berhasil, Afni bisa mengumpulkan banyak uang dan melanjutkan sekolahnya di Australia. Vikram pun berjanji akan melamar Afni di hari ulang tahunnya. Sayangnya saat ulang tahun Afni tiba, Vikram mengkhianatinya. Afni mendapat kabar bahwa Vikram sedang melangsungkan pertunangan di luar negeri dengan anak pengusaha kaya raya. Di sisi lain, Jay dinasihati pamannya agar setuju dijodohkan. Karena kata ayah Jay, jika Jay mau menikah, mempelai wanita akan memberi mahar 10 juta rupiah untuknya. Dengan begitu, Jay pasti bisa membuka restorannya sendiri. Hello. Afni terkejut, bahkan rumahnya saja tak senilai itu. Tak mungkin ayah Afni punya uang sebanyak itu. Tak lama keluarga mendobrak pintu Afni. Ternyata Jay dan keluarga salah mendatangi rumah mempelai wanita. Rumah yang harusnya mereka datangi ada di gang sebelah. Please come, Jai Shri Krishna. Sesampainya di rumah yang benar, Tuan Prakas menjelaskan alasannya menerima Jay yang terkenal sebagai pengangguran ini sebagai menantunya adalah karena grafik kelahiran Jay sangat cocok dengan putrinya. Nice dog. Careful. It bites. Tapi sepertinya Richa, putri Tuan Prakas, tak menyukai perjodohan ini. Di saat yang sama, Afni yang terlanjur menyukai Jay Patel dengan tegas membatalkan perjodohannya dengan alasan dia masih ingin melanjutkan kuliahnya di Australia. Sorry for wasting your time. Bahkan keesokan harinya, Afni meminta alamat Jay Patel pada ayahnya, lalu pergi menemuinya.
Kebetulan dia bertemu dengan Jay di tengah jalan. Afni menawari Jay bekerja sama dengannya membangun food truck sebagai kemitraan. Tapi Jay menolaknya. Dia bentar lagi mendapat uang mahar 10 juta rupiah dari perempuan yang dijodohkan untuknya kemarin. Congrats. Dan sekarang Jay sedang buru-buru menemui kekasihnya untuk kencan makan siang berdua. Lagi pula ada 3 jenis manusia di dunia ini. Pertama untuk bekerja, kedua untuk berbisnis, dan yang ketiga tidak melakukan apa-apa. Jadi Jay ini jenis pria ketiga. Singkat cerita, setelah menemui Richa, Jay terkejut. Tuan Prakash juga ada di sana. Tuan Prakash terus terang, dia memang mencari laki-laki yang punya daya juang tinggi. Dia memiliki aset dan bisnis yang berkembang. Dia harap Jay bisa meneruskan bisnis keluarganya dan membuat bisnisnya lebih maju. Saat Tuan Prakash bertanya apakah ada bisnis yang sedang Jay kerjakan, Jay menjawab, dia sedang membangun bisnis food trucknya bersama dengan teman-temannya. Tuan Prakash pun memberinya waktu 2 bulan untuk melihat apakah bisnis Jay bisa sukses. Dari situlah, Prakash bisa melihat apakah Jay layak sebagai penerus bisnis keluarganya atau tidak. Di sisi lain, Afni sedang negosiasi dengan tukang bengkel perihal renovasi mobilnya menjadi restoran berjalan. Karena biaya sangat mahal, Afni pun mengurungkan niatnya. Tak lama Jay datang untuk menyetujui tawaran Afni. Afni terlanjur kecewa dengan Jay. Apalagi Jay kriteria manusia ketiga yang tak mau melakukan apa-apa. Jay menyesal, dia minta kesempatan terakhir pada Afni. Jay beralasan, dia sudah terlanjur bilang pada calon mertuanya kalau dia seorang pengusaha food truck yang bermitra dengan Afni. Oh. Sorry. Sehingga Afni terpaksa menyetujuinya. Afni minta besok pagi Jay dan 2 temannya datang tepat waktu untuk merenovasi mobil food trucknya. Thank you. Keesokan harinya mereka bertiga pun datang. Hai. Dengan budget minim, Jay dan kawannya hanya diberi waktu 4 hari untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. घर के है ना घाट के दुश्मन मेरे घाट का पानी आजा तुझे पिला दूं साग में स्वाद की दुनिया में हम खोए खोए से मौज की शाम 4 hari pun berlalu dengan cepat. Afni pun speechless melihat mobil barunya. Afni lanjut memberikan uang 35.000 rupiah pada Jay untuk belanja sayur. Karena kebetulan, paman teman kuliah Afni yang juga seorang CEO catering memilih Afni bekerja sama dengannya menghidangkan makanan pembuka untuk acara pernikahan. Afni berpesan agar Jay tak membuang-buang waktu dan mempersiapkan semuanya dengan matang. Sehingga besok jam 10 pagi, semuanya sudah siap di lokasi. Bukannya bersiap-siap, malam harinya Jay dan kedua sahabatnya malah minum dan bergadang. Sehingga pagi harinya, Jay kesiangan dan tak sempat belanja ke pasar. Ya, mama. Afni mendapat omelan dari paman temannya dan mencap Afni sebagai orang yang tidak profesional. Untungnya Jay telah tiba. Makanan pun dihidangkan ke pengantin. Hello sir, hello ma'am. Tapi sepertinya ada yang mencurigakan. Yes, sir. Afni kembali kena semprot. Paman menuduh Afni telah menipu mereka dengan menghidangkan restoran upper class milik ayah pengantin, lalu menggantinya dengan label Afni sendiri. Afni sangat kecewa. Ini perbuatan yang paling memalukan dalam hidupnya. Apalagi wajah Jay sangat datar seperti tak mengakui kesalahannya. Afni memecat Jay sebagai mitranya dan meninggalkan Jay di tengah jalan beserta mobilnya yang mogok pula. Merasa bersalah, Jay pun mendatangi rumah Afni untuk mengembalikan kunci mobilnya. Karena saat itu ada tamu yang sepertinya hendak dijodohkan dengan Afni, Jay pun menasihati ayah Afni agar tak buru-buru menikahkan putrinya. Dia berkata, "Anda telah memiliki putri yang cerdas, lalu untuk apa Anda menginginkan seorang putra lagi? Biarkan dia menjalani apapun yang dia inginkan, Paman. Bahkan seandainya Afni ini putriku, aku tak akan buru-buru menikahkan Afni. Karena setelah aku menikahkan Afni, aku akan merasa kehilangan putriku sendiri dan ingin selalu menemuinya."
Setelah mendengar itu, rasa jengkel Afni berubah kembali menjadi perasaan cinta. Keesokan harinya, Afni mendatangi rumah Jai dan membawa makanan yang dia beli di restoran. Tapi dia ngaku-ngaku kalau makanan ini dia buat sendiri. Afni mendapat banyak pujian, tapi setelah Afni bilang masakan ini adalah resep yang diberikan Jai, ayah jadi malu sendiri. Afni juga berkata, Jai sangat berbakat menjadi chef handal, dia pasti bisa membuat ayahnya bangga. Afni lalu meminta restu. Dia dan Jai akan melanjutkan bisnis food truck-nya lagi. Afni lalu mengembalikan kunci mobil restoran mereka kepada Jai. Jai mengira ayah bakalan marah. Ternyata ayah malah menyuruh Jai membuat manisan untuk pemberkatan mobil bisnis Jai dan Afni. Setelah kembalinya mereka sebagai mitra, bisnis mereka pun semakin berkembang. Bahkan menjadi perbincangan hangat di seluruh India. Bahkan mereka sering diundang untuk wawancara TV. Melihat keberhasilan itu, Tuan Prakash yang bangga datang ke rumah Jai untuk menetapkan tanggal pertunangan Jai dengan Richa. Afni terkejut. Apalagi Tuan Prakash hendak membeli semua kemitraan Afni dan memberinya uang 2 lak, juga memberinya beasiswa S2 di Australia. Afni membutuhkan waktu untuk keputusan itu. Tuan Prakash mau menunggu sebelum hari Diwali karena hari itu Afni dan Richa akan melangsungkan pertunangan. Afni pulang dengan wajahnya yang kesal. Apalagi dia malah bertemu Vikram yang minta balikan dengannya setelah menjadi duda. Afni tentu sudah ilfil dan menghiraukan Vikram. Di rumah, ayah pun hendak mengenalkan anak temannya lulusan Australia yang berminat melamar Afni. Tapi kali ini ayah tak memaksa Afni untuk menyetujuinya. Keesokan harinya hubungan Afni dan Jai menjadi tidak baik-baik saja. Afni juga tak mau kalah. Dia berkata hendak dilamar juga di hari Diwali. Sita yang kebetulan bekerja sebagai penyiar radio meminta mereka waktu 5 menit di hari Diwali untuk melakukan wawancara food truck mereka yang sedang viral. Mereka menyetujuinya, walaupun hari itu juga masing-masing hendak melakukan pertunangan dengan orang yang berbeda. Afni masih jengkel. Dia lalu menceritakan tentang Vikram yang mengajak balikan setelah menjadi duda. Jai mengatai Vikram sebagai pecundang. Afni berkata, Jai dan Vikram sama-sama pecundang yang tidak bisa tegas mempertahankan cintanya. Dari sini sangat terlihat sekali, Jai dan Afni sama-sama merasa kehilangan satu sama lainnya. Singkat cerita, hari Diwali pun tiba. Jai dan Afni sama-sama bersiap untuk bertunangan dengan pasangannya masing-masing. Tapi sebelum itu, mereka harus melakukan wawancara 5 menit dengan Swita. Swita bertanya, apakah pernikahan mereka karena cinta atau perjodohan saja? Jai menjawab, hanya perjodohan saja. What? Afni kemudian berkata, ya, hidup Jai hanya mendengarkan orang lain. Kalau dia mau melamar gadis, dia harus izin ibunya, neneknya, ayahnya, pamannya, dan semuanya. Bahkan untuk melakukan kegiatan sehari-hari, Jai harus meminta izin. Jai menjawab, ya, Afni benar. Aku seorang pengecut. Afni sangat pemberani dan tak takut siapapun, sedangkan aku adalah kebalikannya. Afni, pertemuan kita memang tak sengaja, namun itu membuat saya beruntung. Kau satu-satunya orang yang berkata aku ini berbakat, padahal semua orang mengataiku pecundang. Kau membuat pecundang ini berhasil, dan membuat banyak orang yang mau mewawancaraiku. Tapi aku takut, jika Afni tak bersamaku lagi, aku akan menjadi pecundang kembali. Afni lalu meminta Jai harus berada di depan rumahnya sebelum Afni turun. Dengan begitu, Jai segera minta izin membatalkan pertunangannya dengan Richa dan berlari menemui Afni. Seberat apapun rintangan menghalangi cintamu, jika kamu berjodoh, pasti kamu akan bertemu. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.